Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya juga sudah ditemani oleh sahabat saya Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak Dung. Sehat ya? Alhamdulillah. Aja ini sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, kali ini kami akan membahas tentang memaafkan. Ini. Jadi gini Pak Ustadz, dalam setiap pertemuan ya, saya misalnya ketemu teman-teman rame banyak itu, ketika dalam satu pertemuan itu ada teman-teman yang salah ucap, misalnya dianggap sama beliau, terus beliau minta maaf ya gini, salah satu teman, enak aja kamu minta maaf, kamu udah nyakitin aku, seperti itu Pak Ustadz. Banyak sekali, kadang-kadang sebelum bicara juga maaf ya maaf, temannya lain itu ngomong dulu baru minta maaf. Jadi sebenarnya permintaan maaf yang benar secara Islami itu pada kondisi apa dan bagaimana cara kita untuk meminta maaf kepada seseorang itu Pak Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Sebenarnya orang yang meminta maaf itu baik-baik aja. Berarti ada beberapa hal yang bisa dikategorikan orang yang sering meminta maaf ya. Satu, orang tersebut bersalah. Itu meminta maaf itu sebenarnya malah wajib. Wajib ya. Seperti tobatnya seorang kepada Khalik ya. Tobatnya kita kepada Allah Ta'ala. Entah kesalahan apa, nyuri mamanya. Jadi yang namanya meminta maaf itu harus dilakukan bagi orang yang bersalah. Bagi yang bersalah. Iya, jadi jangan merasa tidak bersalah. Ya, itu wajib loh itu. Apalagi sebagai seorang Islam itu wajib. Kalau misalnya seseorang bersalah, pada waktu itu dia tidak minta maaf, diingatkan oleh temannya. Wih, kamu tuh udah salah, sana minta maaf. Kemudian beberapa waktu kemudian beliau minta maaf. Itu apakah sama derajat permintaan maafnya kalau langsung kita minta maaf pada waktu salah itu Pak? Derajat minta maaf sih insya Allah afdolnya lebih awal ya. Tapi insya Allah tetap sama nilainya. Sama nilainya ya. Jadi kenapa nilainya sama? Karena memang apa namanya, Allah menyuruh kita itu memohon ampunan itu kan tidak pada saat kita berbuat salah, kecuali memang salah itu jelas. Kadang-kadang tidak berbuat salah itu mamanya ngomong kasar dengan pasangan itu kan nggak begitu jelas. Jadi ngomong kasar pada pasangan itu dianggap biasa. Karena apa? Karena memang kebiasaannya omongannya kasar. Jadi itu memohon ampunnya kepada Allah Ta'ala atau meminta maafnya itu kalau sudah ketanggor. Ketanggor itu apa? Kebentur. Kebentur apa itu kira-kira? Mulutnya perot. Kalau dia tahu lagi ya. Ya kalau dia tahu, kalau enggak ya enggak ngerti dia. Bahwa mulut perot itulah yang sering diawali dari ujaran-ujaran yang tidak suka atau menjelekkan atau kebencian seperti itu. Nah itu bisa meminta maaf itu wajib sebenarnya. Nah bagi orang-orang meminta maafnya telat tidak ada masalah di hadapan Allah Ta'ala itu selama dia masih hidup tidak ada yang namanya telat. Memang lebih afdol di depan, tapi kalau di depan itu kan biasanya ada gengsi dan sebagainya. Tapi ya monggo kalau memang sudah tahu kalau iya ya saya gengsi ini, minta maaf aja beneran kan gitu. Maaf ya aku salah telah nyakitin hati kamu, boleh seperti itu. Mungkin yang Ustadz bilang derajatnya sama
meminta maaf saat dilakukan atau beberapa hari atau beberapa lama kemudian didasari oleh kesadaran dia bersalah, Ustaz? Kesadaran dia bersalah pun ada hubungannya kalau dia sendiri itu diberi hidayah oleh Allah Ta'ala atau dia diingatkan oleh temannya kayak Tum tadi diingatkan oleh temannya, semuanya insya Allah sama. Jika memang permintaan maaf itu tulus dari hatinya, insya Allah sama, insya Allah. Ada yang viral sih baru-baru ini, saya kan tergelitik tuh lihat yang satu sudah minta maaf, Pak Ustaz. Minta maaf lah ceritanya, pelukan. Habis minta maaf itu yang ininya itu bicara, kamu gara-gara aku gituin kan kamu jadi terkenal gitu. Itu sebenarnya seperti itu, mohon maaf ini Pak Ustaz. Kadar permintaan maafnya di hadapan Allah apakah sama? Itu kalau memang orang itu seperti itu, dia itu seperti Tuhan sebenarnya. Tidak boleh ngomong seperti itu, ya. Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena yang menjadikan sesuatu itu terjadi, takdir itu kan hanya Allah. Oh, iya. Jadi kalau itu terjadi, dianggap itu dari dia, dia merasa itu dianggap dari dia merasa Tuhan. Oh iya. Dan itulah syirik yang paling kuat. Tidak boleh seperti itu. Apapun bentuknya tidak boleh. Jadi itu adalah ranahnya Allah, jangan kita pakai. Kan seperti itu, ranahnya Allah itu jangan kita pakai. Takdir umpamanya sudah dijelaskan, nikmat itu dari Allah Ta'ala, kita pakai bahwa nikmat itu saya loh yang ini. Nah itu kan, itu berarti mengkafiri ayat Allah. Ma sabaka min hasanatin faminallah, apa saja nikmat yang kau terima itu dari Allah, kan jelas. Tapi kalau aku itu berhasil itu gara-gara aku begini lah, nah, dia mengkafiri ayat itu. Insya Allah seperti itu. Jadi tidak boleh. Makanya orang untuk menjadi takwa kepada Allah Ta'ala itu sulit, tidak gampang. Jadi kalau orang tersebut yang kamu ceritakan hanya cuma viral, ya memang dia hidupnya hanya untuk viral aja. Dia tidak ada hidup itu untuk akhirat yang menuju surga. Dia memang untuk akhirat, tapi menuju neraka. Karena kalau ya, sudah benar. Menurut dia viral itu adalah dari dia, nah dia merasa dirinya Tuhan. Takdir yang terjadi itu dari dia, enggak. Nah, orang yang kalau memang itu orang betul, berarti hatinya itu tertutup. Hatinya itu sangat-sangat tertutup. Dia tidak tahu benar bahwa itu adalah miliknya Allah yang dia pakai. Sama seperti sifat sombong, itu kan Allah yang punya. Tapi kalau manusia pakai, itu dia seperti Tuhan. Nah, itu tidak boleh. Nah, hal tersebut belajar kita tidak menggunakan apapun bentuknya. Makanya diceritakan ma sabaka min hasanatin faminallah wa ma sabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dua kalimat dalam satu ayat ini sudah menerangkan apa saja nikmat yang kau terima dari sisi Allah, apa saja musibah yang kau terima itu dari perbuatanmu sendiri. Jadi ini sudah jelas. Jadi kalau ada orang Islam yang nikmat yang dia terima dari dia dulu susah payah, dia akhirnya itu tidak boleh. Itu syirik, itu sudah merasa dirinya Tuhan. Itu orang yang seperti itu jarang dia paham bahwa yang dilakukan itu dosa besar. Itu tidak boleh. Kemudian juga diceritakan dalam ayat tersebut ya, bahwa apa saja musibah yang diterima adalah dari perbuatanmu sendiri. Orang Islam banyak yang tidak mau mengakui kesalahan dan dosa-dosa ayat, dia kafir terhadap ayat tersebut. Makanya hati-hati kalau kita belajar agama, yang benar harus benar. Jadi ayat demi ayat itu untuk menuntun kita menuhankan Allah. Jadi bukan menuhankan diri sendiri, menuhankan Allah. Jelas itu tauhid nomor 1. Agama Islam itu harus seperti itu, menuhankan Allah apapun. Makanya kalau kita disuruh memaafkan, fa'fu anhum, maafkan mereka. Loh, ini kan ada unsur wajib sebenarnya untuk memaafkan saudara-saudara kita yang salah. Ada unsur wajib di titik itu. Jadi seorang
Islam yang belajar taat pada Allah Ta'ala itu sebenarnya malah dia menahan tidak amarah, bukan menahan amarah ya, menahan untuk tidak amarah. Berarti sudah ada marah sebenarnya itu. Menahan untuk tidak marah sebenarnya. Jadi sebenarnya dia menahan untuk tidak marah, dia memang nggak perlu ada marah. Kalau dia menahan amarah kan masih ada amarah di sini. Jadi dia menahan untuk tidak amarah. Jadi untuk mengarah dia tahan sebenarnya. Itu belajar taat. Jadi kalau ditolimi ya dimaafkan. Begitulah cara-cara Rasulullah itu mengerjakan perintah Allah, ya begitu, memaafkan. Kan gitu, ditolimi oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu ya dimaafkan. Seperti itu, dan kita harus belajar dari akhlak-akhlak Rasulullah yang baik. Maafkan dia, fa'fu anhum. Lebih agak berat lagi, wastaghfir lahum. Memberi maaf itu lebih berat dari orang yang meminta maaf, Ustadz. Seperti Ustadz katakan tadi, memberi maaf itu salah satunya adalah sunnah dari Nabi. Kemudian ada kewajiban dari Allah perintahkan untuk memberi maaf. Nah, beratnya seorang itu memberi maaf, Ustadz, kalau dia tidak ingat itu disebabkan apa sih, Ustadz? Orang sampai nggak mau memberi maaf tuh, Ustadz? Nafsu. Oh, nafsu. Nafsu, harga diri, gengsi, umur. Malah cenderung mau membalas gitu. Iya, itu nafsu. Makanya istilahnya masih aja dibolehkan oleh Allah Ta'ala untuk membalas, tapi satu tingkat ya, satu level, satu persamaan istilahnya. Inilah sederajat gitu. Iya, tapi Allah lebih menyukai orang yang sabar, yang memaafkan. Tidak nomor satukan nafsunya. Dia lebih sabar, dia memaafkan. Allah lebih suka itu. Nah, kita tinggal milih yang mana gitu ya. Apalagi saya dengar kalau kita bisa tidak membalas pada saat kita banyak kesempatan membalas, itu lebih baik katanya. Itu lebih bagus. Iya. Jadi itu lebih bagus karena apa? Karena sudah dipunyai kesempatan untuk bisa membalas, tetapi kita tidak menggunakan. Karena pada saat umpamanya kita ada kesempatan untuk membalas, kesempatan yang diingatkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, ingat waktu itu ujian bagi kita. Ujian, ingat dengan ayat yang lain enggak dari Allah Ta'ala. Kalau ingat, Allah menyukai tidak membalas. Nah, di titik itulah malaikat raqib tersenyum. Lulus ujian. Kan gitu, jadi lulus ujian. Di titik itulah derajatnya dia ditingkatkan oleh Allah Ta'ala. Dan kalau itu memang kita pergunakan terus-menerus setiap harinya, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun kita lakukan, itulah salah satu ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Walaupun hanya cuma memberikan maaf, walaupun kita didolimi, walaupun hanya itu, tetapi itu juga pelajaran ketaatan pada Allah. Karena Allah sudah menceritakan dalam Quran, dalam surat Ali Imran tersebutnya, salah satunya maafkan dia, maafkan mereka. Jadi sudah itu wujudnya perintah. Jadi mau tidak mau harus belajar untuk taat. Ya, kalau saya mau tidak mau harus memaafkan, oh bukan. Mau tidak mau harus belajar taat, kan beda nih. Intinya taat, sehingga kita itu ikhlas nanti memaafkan. Ustaz tadi kan aku juga bilang duluan. Memaafkan, kalau ada orang nggak minta maaf tapi kita memaafkan juga nggak apa-apa itu, Ustaz. Itu kan lebih mulia. Walaupun orangnya nggak minta maaf, biarin aja. Memaafkan itu lebih mulia. Umpama Tung dulu punya anak buah nih. Anak buah dulu itu mohon maaf nih ya, nggak punya nih. Kemudian dibantu sama Tung. Dibantu kendaraan, kasih ilmu yang baik, dan membantu Tung. Tapi dalam membantu tersebut anak buahnya khianat nih. Karena khianat sehingga apa yang diberikan Tung kepada dia itu dipakai untuk kekayaan dia, sehingga dia kaya nih. Kemudian orang tersebut, karena Tung ngerti orang tersebut kan dikeluarin, normal aja dikeluarin, biasa
ya. Ya. Kemudian karena dia merasa itu menyakiti, dia kan umpamanya orang ini, umpamanya kita ini kan orang ini dia akhirnya ngomong di Facebook, Memfitnah ya. Memfitnah tuh. Saya. Nah, itu nggak perlu ketemu sama orangnya dan memaafkan. Itu lebih mulia. Tapi Allah memaafkan orang itu nggak? Enggak. Ini kan persoalannya bukan masalah Allah memaafkan orang itu. Sikap dari seseorang inilah yang dinilai oleh Allah Ta'ala. Jadi memaafkan itu bukan Allah memaafkan, enggak. Ya belum tentu. Oh, jadi nggak jaminan kalau orang yang disakiti itu memaafkan, Allah tuh memaafkan dia kalau dia tidak mohon ampun. Iya. Enggak bisa, karena dia kan melakukan dosa. Sudah dia itu dibantu, ditolong, kemudian dia itu akhirnya diizinkan oleh Allah Ta'ala punya rizki, umpamanya. Kemudian khianat, kemudian sebagainya. Nah, tunggu santai aja. Nggak dipikirin, tapi dikeluarin. Nah, dia merasa disakiti. Loh, kok jadi kebalik-balik semuanya? Nah, orang yang tersebut dan dia tidak pernah minta maaf, itu orang yang paling bagus. Di neraka maksudnya. Berarti Ustaz, kalau orang berbuat salah, nggak hanya meminta maaf sama orang yang disalahi itu, tapi tetap juga dimohon ampun sama Allah. Lah iyalah. Kadang orang nggak minta maaf ya, udah sama Allah lupa gitu. Nah, itu orang itu hanya minta maaf di mulut. Lah kan banyak orang yang minta maaf hanya di mulut. Maaf ya. Nah, kayak Tung tadi kan cerita, maaf ya. Iya, kamu itu kalau nggak ada saya nggak viral. Loh kan, maafnya gimana maksudnya ini? Ini dia sendiri kalau umpamanya yang kamu ceritain itu orang yang mengetahui agama, menurut dia, ini orang ini ngawur loh ini sudah. Dia merasa dirinya Tuhan, sudah bisa mentakdirkan. Kan gitu, sudah bisa mentakdirkan orang itu terkenal umpamanya. Lah, tidak boleh seperti itu. Ustaz, kalau orang gini lagi. Aku dulu. Ini memaafkan berat nih, Pak. Ini berat makanya. Ada satu lagi nih gini Pak Ustadz, teman saya nih. Teman saya ini penggemar beratnya Pak Ustadz. Sering nonton YouTube Pak Ustadz. Nah, di salah satu YouTube itu kan Pak Ustadz dia mendengar kalau ada salah sama orang tua, minta maaf lah sama orang tua itu. Jangan cuma sekali, sering terus menerus ya kan gitu ya. Terus teman saya cerita, saya tuh minta maaf sama orang tua saya. Malah orang tua saya bilang, kamu tuh kok minta maaf terus-terusan. Aku udah maafin. Terus aku harus gimana Pak Tung? Itu gimana menanggapi seperti itu Pak? Iya, kalau itu tetap kalau seperti itu bisa aja minta maaf terus-terusan. Iya. Karena orang tuanya tidak tahu. Kalau memang mau dijadikan ijab kabul. Ijab kabul Ya, itu kan tanya nih, aku sudah maafkan kesalahanmu, yang mana? Kan gitu, harus tanya. Loh iya kan ada ijab kabul. Bu, dosa yang mana ya aku ini? Ya dosamu sejak kecil, enggak, aku udah maafkan. Alhamdulillah. Nah, itu boleh, itu selesai. Gitu. Jadi ijab kabulnya jelas, tetapi sesekali minta maaf sama ibunya boleh. Karena bagaimanapun juga tetap orang tua itu akan memaafkan. Ya, walaupun anaknya itu jarang ngasih uang, hidup dulu nempetin sampai dia itu kawin punya anak di situ, belum ngasih uang sama orang tua juga santai kok, nggak pernah ngundat itu apa sih ya? Nyebut ngungkit. Nah, itu kan sama ya, orang tua itu ya begitu gitu loh, ya. Nah, ini juga harus, iya. Nah, itu kan sebenarnya bisa menjadi suatu kesalahan walaupun bukan merupakan dosa, tapi kesalahan. Tapi ya kalau sangko nggak dosa, gini loh maksudnya. Kalau dianggap dosa itu kan terlalu besar, nyakiti atau orang tua, hati orang tua. Tetapi kalau seperti itu kan ya sebenarnya dibilang membebani ya enggak. Tapi yang membebani, kenapa? Pajak yang bayar kan orang tua. Betul juga tuh. Ya kok betul juga gimana emang? Lah kan di rumah orang tuanya Pak Ustadz. Jadi yang bayar kan orang tuanya, sertifikatnya orang tuanya. Ustadz, saya jadi galau nih. Yang Ustadz bilang, kalau ada orang salah, terus kita memaafkan, kita mohon ampunkan ke Allah, itu yang bersalah itu belum tentu dimaafkan sama Allah karena dia belum minta maaf. Iya. Gimana kalau itu istri Ustadz? Istri salah, terus kita udah jelaskan, tapi dia belum minta ampun sama Allah. Tapi kita nih sebagai suami nih, kita secara umum nih
dalam doanya selalu memaafkan, mohon ampunan ke Allah. Apakah istri itu diterima, apa diampuni kesalahannya, Ustaz? Begini, Ji. Kalau haji yang memaafkan sebelum istri itu yang salah minta maaf, itu mulia di hadapan Allah. Itu dari sisi suami. Iya. Kalau istri, ya dia belum minta maaf kan tetap ada salah. Ibaratnya kalau istri nyuri barang itu kan tetap barang belum dikembaliin. Loh kan saya sudah memaafkan. Iya, tetapi kan nggak seperti itu. Udah maafkan tapi mohon ampunan juga Allah atas istri salah. Kalau gitu gunanya si suami ini mohon ampunan istri apa, Ustaz? Jadi bukan masalah guna, itu kan menjadi amalnya si suami. Si suami. Itu kan menjadi amal solehnya, menjadi catatan mulia di hadapan Allah bab yang itu. Padahal si suami ingin Allah memaafkan kelakuan istri misalnya. Nanti suatu ketika kalau Allah memberikan hidayah pada istri, istri akan minta maaf. Itu cara Allah. Tapi kalau istri nggak minta maaf, berarti istri nggak dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Makanya kita sebagai orang Islam jangan merasa kita tidak punya dosa atau salah. Jangan. Makanya minta maaflah terus-menerus, mohon ampun kepada Allah Ta'ala dari dosa-dosa yang kita lupa, ya kan? Wong sekarang aja kita doa untuk 2 hari kemarin aja lupa, saya apa ya salahnya? Merasa nggak punya salah, tapi mohon ampun aja pada Allah Ta'ala. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku jika aku sejak akil balik hingga saat ini selalu melanggar firman-firman-Mu yang ada dalam Quran dan Sunnah Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Seperti itu. Astaghfirullahaladzim. Kalau memang dengan orang lain minta maaflah, seperti itu. Mudah-mudahan kalau sudah kita kerjakan, mudah-mudahan rezeki kita itu mulai dilancarkan. Rezeki kan macam-macam ya. Kesehatan tubuh kita itu rizki. Kita diizinkan untuk bisa beribadah pada Allah Ta'ala, itu juga rizki. Diizinkan mendampingi istri yang baik, itu juga rizki. Ya, kalau mendampingi istri yang menurut Haji kurang ini, itu ujian aja. Ujian, ya, beda lagi nanti. Insya Allah seperti itu. Jadi harus kita memaafkan. Kalimat dalam Quran fa'fu anhum, maafkan mereka, harus menjadi acuan kita bahwa oh ini perintah dari Allah Ta'ala. Jadi sudah nggak usah diganggu gugat dengan gaya kita yang merasa kita benar, nggak usah. Maafkan aja. Kecuali perang, kecuali orang yang nyuri ketahuan, nah itu ya dihukum. Ya. Maafkan, jadi bukan berarti kalau kita memaafkan juga orang-orang korupsi, ya kita memaafkan, tapi Allah enggak. Kita memaafkan, ya saya maafkan. Karena apa? Karena memang nggak ada dalil untuk menahan dia, jadi ya udah dimaafkan aja kan. Walaupun dia udah puluhan miliar dia makan gitu, tapi ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa menindak paling KPK atau polisi, kan seperti itu, aparat lah istilahnya. Kita ya memaafkan, nggak usah menghujat, nggak usah, biasa aja. Karena itu ada orang seperti itu menguji kita sebenarnya. Itu menguji kita. Apakah kita termasuk taat pada Allah Ta'ala atau belum? Saya bilang belum ya, atau tidak sama sekali. Ya, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan melalui tayangan kami, ngaji kami kali ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua, khususnya mengenai hal permintaan maaf atau memberi maaf itu lebih penting. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa mengaplikasikan apa-apa yang telah diajarkan oleh guru kita Pak Ustadz Danu dalam tayangan kami kali ini. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.